Halo teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari tentang asal-usul moyang bangsa Indonesia. Aku sudah menulis list hal apa saja yang ingin aku tanyakan kepada negara Indonesia. Mari kita tanyakan langsung kepada negara Indonesia. Halo Indonesia, saya ingin mempelajari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kamu serius ingin mempelajarinya? Iya, saya sangat yakin. Ya sudah, tetapi ada satu syarat. Setelah aku menerangkan semua yang akan kita pelajari hari ini, penonton harus menjawab 5 soal dariku. Kalian bantu simak ya, agar Indonesia ingin mempelajari sejarah kepada kita semua. Kalau begitu kita mulai sekarang. Pertanyaan pertama, bagaimana Kepulauan Indonesia terbentuk? Kepulauan Indonesia sudah terbentuk dari masa Mesozoikum, sekitar 60 juta tahun yang lalu. Lama sekali ternyata. Iya, pastinya sebelumnya wilayah Kepulauan Indonesia masih merupakan bagian dari samudera yang sangat luas. Yang membentuk Kepulauan Indonesia adalah pergerakan lempeng tektonik. Ada 3 lempeng yang sangat berjasa pada pembentukan Kepulauan Indonesia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pergerakan melalui ilustrasi berikut. Oke, pertanyaan kedua. Yang ingin saya tanyakan lagi adalah, di mana asal-usul nenek moyang Indonesia? Pertanyaan yang bagus. Ada 4 teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, teori Out Africa. Sama seperti judulnya, nenek moyang Indonesia berasal dari Afrika, tepatnya di Tanduk Afrika. Mereka telah menyebar ke seluruh bumi sejak 200.000 tahun yang lalu, baik jalur laut maupun darat. Ada 2 rute persebaran. Yang pertama melalui jalur selatan yang meliputi sepanjang pesisir India, Tiongkok, hingga ke Nusantara dan Australia. Yang kedua melalui rute utara melewati lembah Nil dan Sinai, lalu menyebar ke daratan Eurasia. Teori kedua adalah teori out of Yunan. Menurut teori ini, nenek moyang Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok. Mereka masuk ke Nusantara dalam 3 gelombang, yaitu gelombang pertama, yaitu bangsa Melanozoik masuk ke Papua pada akhir zaman es, sekitar tahun 70.000 sebelum Masehi. Yang kedua, yaitu bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua, masuk ke Nusantara pada tahun 1500 sebelum Masehi, baik jalur darat maupun laut. Di gelombang ketiga yaitu bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda, masuk ke Nusantara sekitar tahun 300 sampai 400 sebelum Masehi. Teori ketiga yaitu teori Nusantara. Tunggu dulu, ternyata ada. Menurut teori Nusantara, berarti nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Nusantara itu sendiri dong. Yap, tepat sekali. Ada 2 alasan yang mendukung teori ini. Pertama, bangsa Melayu telah memiliki peradaban tinggi, sehingga tidak memerlukan migrasi atau kedatangan bangsa asing ke wilayah Nusantara. Kedua, banyak fosil manusia purba ditemukan di Indonesia. Ada banyak manusia purba yang dapat ditemukan di Indonesia, seperti Megatropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan jenis Homo, yaitu Homo wajakensis, Soloensis, dan Floresiensis. Menurut teori Nusantara, orang Indonesia merupakan keturunan Homo Soloensis dan Homo wajakensis. Dan teori keempat adalah teori out of Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Hasil analisis Induk bahasa-bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia adalah bahasa Austronesia. Bahasa sama yang digunakan oleh penduduk Taiwan atau Kepulauan Formosa ketika itu. Bangsa Austronesia adalah bangsa yang suka menghabiskan banyak waktu untuk berkelana dari satu pulau ke pulau lain. Migrasi bangsa Austronesia dari Taiwan terjadi pada 5.000 tahun sebelum Masehi. Mereka tiba di Filipina pada tahun 4.500 sampai 3.000 sebelum Masehi. Dari sekitar tahun 3.500 sampai 2024 sebelum Masehi,
Mereka bermigrasi ke beberapa daerah Indonesia, Oceania, dan Melanesia di Pasifik. Dari keempat teori tersebut, yang mana yang paling benar? Tentu saja, pastinya tidak ada yang paling benar. Lah, kok gitu? Karena ilmuwan hanya memiliki data yang terbatas. Bukti-bukti arkeologis hanya berupa fosil-fosil dan benda-benda peninggalan manusia purba yang penafsirannya berbeda antara satu ilmuwan dengan ilmuwan yang lain. Jadi, ada berapa spesies manusia purba yang ditemukan di Indonesia? Oh, ada banyak, tapi akan aku jelaskan 3 saja. Yang pertama yaitu Meganthropus atau Homo erectus. Dalam konteks ini, Homo berarti manusia atau orang dan erectus berarti tegak. Jadi, arti dari kata Homo erectus adalah manusia tegak karena bentuk tubuhnya tegak sehingga diciptakan nama spesies erectus. Fragmen rahang ada serta gigi lepasnya ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswarth antara tahun 1936 sampai 1941 di Sagiran, Jawa Tengah. Adapun ciri-cirinya seperti hidup sekitar 2-1 juta tahun yang lalu, hidup pada zaman batu tua sampai akhir zaman batu tua, memiliki badan yang tegap dan rahang yang kuat serta tidak memiliki dagu. Yang kedua yaitu Pithecanthropus. Nama Pithecanthropus erectus menjelaskan karakteristik spesies ini. Pithecanthropus berasal dari kata Pithekos berarti kera, Anthropus berarti manusia, dan erectus berarti tegak. Secara harfiah, Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan tegak. Fosil dari spesies ini paling banyak ditemukan di Indonesia, seperti di Perning, Klinil, Sanggiran, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri umum dari Pithecanthropus sebagai berikut, yaitu tinggi badan berkisar 165 sampai 180 cm dengan tubuh dan anggota badan yang tegap, tetapi tidak setegap Homo erectus. Perkembangan otak belum mencapai Homo dan alat-alat pengunyah juga tidak sekuat Homo erectus. Demikian pula otak-otak tekuk. Yang ketiga yaitu Homo, yaitu fosil dari genus Homo ada 2, yaitu Homo wajakensis atau manusia wajak dan Homo florensis, manusia Flores. Temuan genus Homo manusia modern awal atau Homo sapien adalah lanjutan dari tahap evolusi. Terima kasih telah menjawab semua pertanyaan kami. Demikian, wassalam. Tunggu dulu, kamu lupa pertanyaan kita sebelumnya setelah aku menjawab semua pertanyaanmu itu. Oh, iya aku lupa. Nah, kalau begitu jawablah 5 soal dariku. Di South Africa, sama seperti judulnya, nenek moyang Indonesia berasal dari Afrika, tepatnya di Oceania dan Melanesia.